Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kita berjumpa dalam acara Pelita Hati. Kali ini bersama dengan saya, Seto Mulyadi, dan mengambil tema Semua Anak Pada Dasarnya Cerdas. Kadang-kadang kita mendengar keluhan dari seorang ibu atau ayah mengenai putra atau putrinya yang dikatakan tidak cerdas, bodoh, atau tidak secerdas adiknya atau kakaknya atau teman-temannya dan sebagainya. Kita lupa menyadari bahwa pada dasarnya semua anak cerdas. Sebelum kita lanjutkan perbincangan kita, marilah kita ikuti dulu tayangan berikut ini. Pada dasarnya semua manusia mempunyai kelebihan masing-masing. Dan pada tiap-tiap anak juga sudah dianugerahi kelebihan masing-masing oleh Tuhan. Kelebihan-kelebihan ini merupakan bekal yang apabila dikembangkan dengan baik, akan membuka peluang kreativitas yang lebih maksimal. Kelebihan antara anak satu dengan anak yang lain tidak sama, bahkan cenderung berbeda. Kelebihan anak ini bisa pada logika, jiwa seni, nalar, keterampilan, interaksi dengan orang lain, dan sebagainya. Persoalannya pada orang tua dan pendidik, sejauh mana mampu menumbuh kembangkan kelebihan-kelebihan pada anak-anak ini, serta apa saja yang dibutuhkan untuk mengembangkan potensi anak-anak itu sendiri. Para pemirsa, ada sebuah kisah dongeng zaman dahulu kala. Dulu di sebuah hutan belantara yang sangat lebat, Menteri Pendidikan di hutan belantara mewajibkan semua hewan harus bisa mengikuti kurikulum baru. Semua hewan harus bisa berenang, berlari cepat, naik ke atas pohon, terbang tinggi di langit biru, dan sebagainya. Akan halnya sang kuda dapat nilai 100 untuk mata pelajaran berlari cepat. Tapi pada saat dia harus mengikuti mata pelajaran terbang tinggi, dia naik ke atas bukit mencoba untuk melompat, toeng, jatuh dan gagal berantakan. Diomili sama ibunya, dibilang bodoh, tidak cerdas, dan seterusnya dan seterusnya. Disuruh les terbang tinggi, disuruh bikin PR terbang tinggi sampai tengah malam. Akhirnya bukan hanya mampu untuk mengembangkan potensi terbang tinggi, akhirnya justru berlari cepat berkurang nilainya hanya menjadi 4 atau 5 saja. Karena apa? Karena potensi kecerdasan sang kuda adalah justru pada berlari cepat. Tentu berbeda dengan sang burung elang yang bisa terbang tinggi di langit biru, tetapi berlari cepat juga tidak mampu. Begitu juga dengan halnya sang kucing. Untuk mata pelajaran naik ke atas pohon dengan cepat bisa sampai ke tempat yang cukup tinggi. Tapi sebaliknya untuk berenang dia hampir saja tenggelam. Tentu berbeda dengan katakanlah bebek yang bisa berenang dengan santai di danau yang cukup luas. Namun untuk naik ke atas pohon dia juga mengalami kesulitan. Jadi pada dasarnya masing-masing memiliki potensi yang saling berbeda, yang kalau ditekuni potensi itu akan berkembang menjadi sangat-sangat optimal. Mungkin juga ada kisah 5 orang putra-putra Indonesia, kebetulan nama depannya semua sama, Rudi. Yang pertama adalah Rudi Habibie, Rudi Hartono, Rudi Salam, Rudi Khairuddin, dan Rudi Hadisuwarno. Nah, kalau ditanya siapa yang paling cerdas dari kelima Rudi ini, tentu jawabannya adalah semuanya cerdas pada bidangnya masing-masing. Jadi tentu Bapak Profesor Dr. B.J. Habibie, Rudi Habibie ini cerdas di bidang matematika, fisika, dan sebagainya. Tapi Mas Rudi Hartono cerdas di dalam bidang memainkan smash-smash dahsyat sehingga memenangi berbagai pertandingan internasional. Mas Rudi Salam, aktingnya luar biasa, cerdas di bidang akting. Mas Rudi Khairuddin juga cerdas di bidang masak, Rudi Hadisuwarno juga cerdas di bidang mengunting rambut. Jadi marilah kita mencoba untuk menemukan bahwa putra-putri kita ini cerdas di bidangnya masing-masing. Kalau saja kecerdasan ini kita pupuk, kita kembangkan, kita apresiasi dan dihargai, maka semua anak akan memiliki konsep diri positif dan akan terus mengembangkan potensi-potensi tersebut secara lebih optimal. Sehingga putra-putri kita juga akan menjadi spesialis, bahkan super spesialis di bidangnya masing-masing.
kadang-kadang kita memang melupakan bahwa sistem pendidikan harus menjadikan setiap anak justru tumbuh dan berkembang optimal di bidang kecerdasan masing-masing, yang kalau tadi dihargai, anak akan pede dan kemudian mengembangkan potensi itu dengan cemerlang. Ini juga bisa dijadikan suatu alat untuk bisa mengembangkan suatu potensi. Misalnya, seorang anak cerdas musik akan lebih mudah belajar matematika kalau mengajarnya dikaitkan dengan nada-nada musikal. Jadi kepada anak usia awal, bukan 2 tambah 2 berapa, 3 tambah 3 berapa. Tapi mungkin dengan nada-nada, baik itu orang tua atau guru, anak akan senang pada matematika. Jadi misalnya, 2 ditambah 2 ada sama dengan berapa? 4 sayang. 3 ditambah 3 sama dengan dan sebagainya. Buat anak cerdas musik, mereka akan lebih mudah belajar matematika kalau dikaitkan dengan nada-nada musikal. Buat seorang anak yang cerdas gambar misalnya, juga akan lebih mudah belajar matematika kalau dikaitkan dengan gambar-gambar. Misalnya ini ada 3 ekor bebek masuk ke sungai, lalu tambah lagi 3 lagi bebeknya, semua ada berapa sayang? Nah, anak-anak akan senang matematika dengan pendekatan sesuai dengan potensi masing-masing. Itulah mungkin yang perlu kita sadari, bahwa semua anak pada dasarnya cerdas, hanya bagaimana kita mendekati hati anak sesuai dengan potensi kecerdasan masing-masing. Sebelum kita lanjutkan lagi, kita ikuti dulu tayangan berikut ini. Coba bayangkan kalau Maradona atau Michael Jackson dipaksa matematikanya harus dapat 100. Mungkin tidak akan menghasilkan pemain bola yang cemerlang atau penyanyi yang hebat. Sebaliknya bayangkan kalau seorang Einstein dipaksa ikut idola cilik, harus pandai menyanyi, harus ikut lomba dan memenangkan lomba menyanyi. Mungkin juga tidak akan menghasilkan seorang ilmuwan besar.